Ya, Ya. judulnya iri hati adalah racun yang ditabur iblis dalam jiwa orang percaya. Mari silakan Pak Daud. Nah, Pak Paulus, Iya, Pak. dosa yang paling tua, dosa yang paling awal, nomor satu adalah kesombongan. Betul? Kesombongan, betul. Betul? Pertama adalah dosa kesombongan. Nah, Lucifer jatuh dalam dosa apa? Kesombongan, ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, dan setelah itu dosa paling tua nomor satu kesombongan. Dosa yang setelah kesombongan adalah yang kedua adalah apa? Iri hati. Iri hati. Nah, Iri hati. ingat. Itu temannya Pak Daud ya? Ya, dosa yang paling awal, dosa yang paling tua adalah kesombongan. Setelah kesombongan adalah yang kedua, iri hati. Iri hati. Ya. Ingat, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka punya anak namanya Kain dan Habil. Habil, ya. Nah, Kain membunuh Habil karena apa? Iri hati. Nah. Berarti ingat, dosa nomor satu kesombongan, dosa nomor dua adalah apa? Iri hati. Ya. Karena apa? Persembahan Kain diterima Tuhan. Persembahan Habil diterima Tuhan. Persembahan Kain ditolak Tuhan. Betul? Betul. Karena persembahan Kain ditolak Tuhan dan persembahan Habil diterima Tuhan, Kain iri hati membunuh Habil. Jadi ingat, dosa yang paling awal itu apa? Kesombongan. Sombong. Kedua apa? Iri hati. Iri hati. Ya. Karena iri hati terjadi yang ketiga, pembunuhan. Nah, jadi saya catat dulu ya. Lanjutkan aja Pak Daud. Ya, saya sambil mencatat. Seperti manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, ingin menjadi Tuhan, betul? Ya. Digoda iblis. Iya. Nah, itu apa? Kesombongan. Betul? Betul. Lucifer ingin jadi Tuhan, betul? Betul. Nah, setelah diusir dari Taman Eden, yang kedua, dosa kedua apa? Iri hati. Iri hati. Kain dan Habil. Iya. Persembahan Kain ditolak, ingat itu. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima Tuhan. Dari iri hati itulah terjadi perpecahan dan pembunuhan. Ya. Nah, jadi pembunuhan itu dosa ketiga. Oke. Jadi dosa yang paling awal itu apa? Kesombongan. Nomor dua, iri hati. Dari ketiga, pembunuhan. Perpecahan dulu dan pembunuhan. Iya. Nah, perlu, saya tidak ahli teologi ya, bukan pakar teologi ya, tapi itu menurut pemahaman yang saya terima. Iya. Nah, makanya iblis menghancurkan manusia. Nomor satu dari apa? Iri hati dulu. Nah, iri hati itu apa? Tidak mau melihat orang maju. Ya. Tidak mau melihat orang itu lebih hebat. Tidak mau ngakui kelebihan orang. Ya. Nah, dari iri hati itulah yang terjadi nomor satu. Yaitu apa? Keributan. Ya. Nah, kedua adalah apa? Perpecahan. Ya, setelah ribut pecah ya Pak Daud ya. Ya, kan ribut dulu. Ya, betul. Akhirnya pecah kongsi. Ya. Nah, istri kalau iri hati terus sama teman-temannya, akhirnya nuntut suami. Ribut. Akhirnya apa? Pusing kepala, pecah, betul? Ya. Makanya jadi istri itu tidak boleh banyak nuntut. Gitu ya. Jadi harus nurut ya Pak Daud ya. Ya imbang lah. Nah, kalau nurut terus tetapi tanpa berhikmat namanya goblok. Kan istri itu bukan hanya nurut, memberi pertimbangan. Wong namanya aja dia penolong, bukan perongrong.
Ya, apalagi Betul? pengarong ya. Arti tunduk di sini ingat memberi apa? Menghormati suami. Ya, 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 ya. Tapi kalau disuruh suaminya berbuat dosa, masa nurut? Ya, enggak, ya, ya. Tidak boleh. Harus apa? Ngasih Kasih pertimbangan. pertimbangan. Ya. Maka Nah, gini Alkitab Pak, Hah? kalau misalnya orang yang tadi kan dosa yang pertama sombong atau kesombongan, lalu iri hati terjadi perpecahan dan pembunuhan ya. Nah, iri hati ini kan sering juga menyebabkan orang sakit ya Pak, jadi sakit gitu ya. Oh, jadi itu adalah benih yang diberikan setan, sehingga orang kalau iri hati jadi akar pahit, dendam, kecewa. Ya. Nah, itu penyebab banyak penyakit. Jadi bukan kalau terlalu dongkol, susah tidur. Susah tidur ya. Jadi sarno, sarape keno. Dongkolnya di sini Pak, jadi kelihatan gede itu di sini. Nah, betul? Betul? Ya, betul. Jadi iri hati itu adalah iblis yang memberikan benih ilalang itu. Nah, makanya kita ini sebagai orang percaya tidak boleh iri hati. Ya. Jadi kalau kita jadi istri, tunduk. Arti tunduk ini menghormati, betul? Ya. Tapi menghormati di sini, kalau disuruh buat dosa kan tidak mungkin ikut dosa, betul? Ya. Tetapi apa? Memberi apa? Pertimbangan. Maka disebut penolong. Betul. Menurut Pak Paulus gimana? Sangat setuju Pak, ya, karena istri itu sebagai penolong bagi suami diambil dari tulang rusuk, bukan tulang rusak ya. Jadi tulang rusuk Ya, itu bukan tulang kaki. Ya, betul. Dan juga bukan tulang punggung ya. Nah Pak Daud, saya ingat satu ayat Pak Daud. Ini ayatnya ini ada dalam Amsal nih, bunyinya begini nih. Ya, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini ada hubungannya apa Pak? Kalau ayat ini dihubungkan dengan sakit penyakit yang sedikit-sedikit, wah ini seperti kena santet. Itu kayak saya dimantrai, diguna-guna. Ya. Gimana menurut Pak Daud nih? Orang iri hati itu pasti kan hatinya panas. Ya. Ingin menunjukkan kelebihan. Ya. Ribut. Ya. Nah, itu sama dengan unsur api kegelapan. Makanya orang yang iri hati menimbulkan apa? Hati panas. Menimbulkan hati panas ya. Hati dendam. Hati akar kecewa. Pahit. Ya, akar pahit ya Pak. Jadinya akar pahit. Karena tidak mau mengakui kelebihan seseorang. Ya. Ada satu pelajaran yang saya terima dari kakek saya. Kalau kamu ingin menjadi terhebat, belajarlah dari lawanmu dan akuilah lawanmu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Bingung saya Pak. Belajarlah dari lawanmu dan akuilah lawanmu. Disitulah kamu punya semangat untuk melatih supaya kamu minimal seperti dia, bahkan melebihi dia. Nah, ingat, kalau lawan kita hebat, justru itu adalah guru yang terbaik. Kenapa guru yang terbaik? Secara otomatis kita belajar kenapa dia bisa hebat. Jadi lawan itu jangan membuat kita iri hati. Kita punya lawan bisnis, jangan membuat kita iri hati. Kita harus belajar kenapa dia bisa hebat. Iya. Jadi bukan kalau tetangganya bisnisnya rame lalu disantet gitu enggak ya Pak ya? Enggak boleh. Tidak boleh. Itu iri hati namanya. Iri hati. Tapi seorang yang bijak akan belajar kenapa orang itu bisa hebat. Pertama dari manajemennya, kedua dari marketingnya, ketiga dari kemasannya, keempat dari kualitasnya. Betul? Ya. Makanya kakek saya ngomong, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Wah, ini besok masuk quote Pak ini Pak. Pastor Fendi tolong dicatat ya, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Pastor Daud Tony. Wah, dahsyat. Jadi, nah, gini Pak Daud,
Mumpung Makanya Pak Paulus, ya, kakek saya mengajarkan saya, kalau kamu ingin menjadi terhebat, harus punya lawan yang terhebat. Dan kamu pelajari kenapa lawan bisa lebih hebat dari kamu. Dan kamu tekunin, dan otomatis minimal, ingat minimal, kamu sehebat dia. Kalau mau kau pelajari. Jadi kalau kita punya lawan bisnis, kita punya lawan bicara, jangan kita dendam, jangan kita iri hati, jangan kita kecewa. Justru pelajari kenapa dia hebat. Kenalilah musuhmu. Nah, Pak Daud, ini Pak Paulus cocok enggak? Cocok. Justru saya mau tanya nih, Pak, karena statement dari Pak Daud ini yang luar biasa. Jadi seperti sparring partner gitu ya. Kalau kita punya lawan itu jauh lebih kuat, ya, maka kita juga akan menjadi kuat. Kalau sparring partner kita loyo, ya kita jadi loyo. Nah, sekarang kembali lagi ke ayat firman Tuhan tadi, Pak. Jadi hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati atau iri hati membusukkan tulang. Banyak sekali Pak Daud kan memberikan nomor handphone saya ke banyak orang, dan saya adalah adminnya Pak Daud dalam acara atau dalam pelayanan ini. Seringkali saya identifikasi begini, orang itu tidak kena setan, orang itu tidak kena santet, orang itu tidak kena mantra-mantra, tapi karena sakit hati menyebabkan orang itu menjadi kanker, jadi meum, ya, lalu sakit mah, lalu sakit liver dan seterusnya. Gimana menurut Pak Daud Tony? Karena gini, iri hati itu adalah benih setan untuk menyebabkan sakit penyakit. Dan yang kedua, itu disebut api kegelapan untuk jalan setan masuk mengendalikan seseorang. Ingat, Saul dimulai dari apa? Benci dengan Daud dari apa? Iri hati. Iri hati, ya. Padahal Daud tidak berbuat apa-apa. Iya. Karena orang yang iri hati, semua pikirannya adalah negatif. Dan kalau orang panas hati dan sakit hati, ingat, daya tahan tubuh, imun tubuh drop. Nah, tapi kalau hati gembira, imun badan kita akan tambah kuat, gitu. Nah, makanya dalam hidup ini Pak Paulus, ya, perpecahan dalam keluarga itu dimulai dari apa? Iri hati. Karena itu benih iblis. Ingat, nomor satu apa? Kesombongan. Kedua apa? Iri hati. Ingat, Kain pertama apa? Iri. Sehingga terjadi apa? Perpecahan, pembunuhan. Nah, itu dosa kedua setelah kesombongan. Akibat iri hati terjadi yang ketiga, pembunuhan. Kain membunuh Habil, betul? Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima sama Tuhan, betul? Nah, gimana Pak Paulus? Setuju? Setuju. Oke Pak Daud, kita sudah mendapatkan poinnya. Jadi termasuk tadi seperti ayat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Jadi hati yang gembira itu tenang, itu tubuhnya pasti berseri-seri. Seperti Pak Daud Tony, kita lihat wajahnya berseri-seri. Saya dari Solo ini. Dari Solo langsung ya? Ke Jakarta jalan darat. Wow, setir sendiri? Enggak ya? Ya, sama teman. Oke. Ingat Pak Paulus, nikmatnya hidup itu ada dua. Nikmatnya hidup ada dua. Yang pertama, makan dan tidur. Dua. Begitu ya? Setuju? Setuju. Dan orang yang iri hati tidak bisa menikmati itu. Begitu ya? Karena hatinya tidak gembira, itu benih iblis. Makanya belajarlah gimana supaya kita tidak terima benih iblis itu. Kita kembali ke Alkitab, jangan iri hati. Kedua, nikmati. Betul. Jangan iri hati. Dua, nikmati hidupmu. Luar biasa. Dan yang ketiga ada lagi. Apa tuh yang ketiga? Apa yang ada dalam hidup kita, tekuni.
Tekuni apa yang ada dalam hidup, berarti talenta ini ya, talenta atau kebiasaan atau Iya, pekerjaan apa iya, ditekuni ya. iya. Ya, 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 ya. Tapi kebanyakan tidur gimana, Pak? Nah, tidak boleh. Tidur itu harus ada aturannya. Ya. Kalau sukanya tidur terus, lamanya repotnya selamanya. Nggak bangun-bangun. Betul? Oke, Pak Daud, kita sudah dapat poin-poinnya juga. Jadi kita harus bisa menikmati hidup ya. Dan nikmatnya hidup hanya ada dua menurut versi Pak Daud Tony, dan saya aminkan. Satu, tidur. Dua, makan. Nah, haleluya, puji Tuhan. Nah, ingat, Pak Daud, guru yang terbaik adalah guru yang terbaik adalah lawan terhebat. Guru yang terbaik adalah lawan terhebat. Karena dia akan melatih kita secara tidak langsung ya. Yang penting kita tidak iri hati ya. Kalau ada persoalan, anggap itu sebuah latihan, gitu ya. Iya. Nah, satu lagi Pak Daud yang tadi belum terjawab nih. Tadi saya kan melaksanakan apa yang Pak Daud perintahkan untuk mendoakan teman-teman yang tadi ya sering laporan, Pak, diganggu setan ya, lalu disantet. Padahal itu bukan diganggu setan dan tidak disantet. Itu hanya sakit hati. Gimana Pak caranya mendoakan orang yang seperti ini, Pak? Kira-kira. Nah, harus kita ajarkan dia untuk mengampuni, dan kedua, mensyukuri. Ketiga, ingat, lawan yang terbaik adalah apa? Lawan terhebat. Ingat, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Ya. Jelas? Biasa. Jelas Pak Daud. Jadi ingat, supaya tidak iri hati apa? Belajarlah dari lawanmu. Iya, belajar dari lawanmu. Pengalaman dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan tidak ada iri hati, tapi untuk memberi kita semangat untuk belajar bagaimana kita berhasil. Puji Tuhan. Minimal seperti dia, sebisa mungkin lebih dari dia. Gitu. Ya. Menurut saya gitu, Pak Paulus. Menurut Pak Paulus gimana? Setuju. Saya kasih jempol, setuju. Ya. Karena ada banyak teman-teman ya, saudara kita menghadapi masa-masa pandemi juga harusnya kalau yang lain lebih hebat, jangan iri hati. Kita belajar, kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, saya tambahin lagi Pak Daud, sama-sama makan nasi, kan gitu ya.